Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11.5 semuanya ingin menyajikan video tentang alat peraga Ludo SPLDP, yaitu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Di sini mereka akan menyajikan bagaimana cara membuat Ludo, kemudian bagaimana cara menggunakan alat peraga tersebut. Di sini saya perkenalkan, ini Ribi, kemudian Mita, Yohanes, Zania, dan Putri Ayu. Oke, untuk lebih penasarannya, mari kita saksikan video berikut ini. Dah. Oke, alat dan bahan yang pertama itu styrofoam. Pilihan aja sih mau satu atau dua styrofoam yang digunakan. Tapi kali ini kita memakai satu styrofoam. Yang kedua itu karton warna putih yang digunakan. Yang ketiga ada krayon atau pensil warna. Yang keempat ada alat-alat gunting atau cutter. Yang kelima itu ada alat tulis. Dan yang keenam penggaris. Yang ketujuh itu menggunakan selotip, double tip atau lem. Dan yang terakhir alatnya ada kertas origami. Oke, tadi satu karton kita bagi dua atau menjadi setengah. Nah, dalam satu karton itu udah kita bagi setengah, jadi kayak gini. Sudah. Nah, udah kita bagi setengah, selanjutnya kita garis dalam bentuk permainan Ludo. Ukurannya bisa dilihat. Untuk pertama-tama ukuran dari ujung sini ke sini itu berjarak 7 cm. Lalu nanti dari ujung sini ke sini itu 43 cm. Dari sebelah sini ke sini itu nanti ukurannya 18 cm. Dari sini ke sini 18 cm. Hingga di tengah menyisakan 7 cm yang akan kita bagi 3 menjadi 2,3 cm dan menghasilkan 3 kotak. Oke, setelah kita udah buat garis kotak dalam permainan Ludo seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mewarnai kotak tersebut dalam bentuk garis L. Dari sini ke sini. Dan begitu juga di situ. Setelah kita udah mewarnai kotak yang berbentuk L dalam Ludo tersebut, selanjutnya kita akan membuat rumah atau tempat mulainya start dalam permainan Ludo. Membuatnya, kita letakkan kertas origami di tempat yang sudah kita buat tempat startnya yang sesuai dengan warnanya. Lalu kita lapisi dengan kertas putih di atasnya yang sudah kita buat lingkaran atau 4 bulatan. Nah, setelah kita membuat tempat rumah atau tempat startnya permainan itu, bentuknya kayak gini. Nah, selanjutnya kita akan tempel di atas kertas origami. Terserah sih mau tempelnya pakai double tip atau lem. Oke, di sini lanjut saja membuat amplop untuk tempat soal.
Setelah kita menempel tempat rumahnya pion atau tempat startnya, di sini kita juga menambahkan pion dalam masing-masing warnanya dan menambahkan sedikit kreativitas lucu-lucuan Among Us di dalam pion tersebut. Dan tadi kita juga udah buat amplopnya kan untuk tempat soal dan belakangnya ada jawaban. Di sini kami juga udah siapkan soalnya dan jawabannya. Nanti di sini ditempel dan dimasukkan ke dalam amplop yang udah kita buat. Langkah selanjutnya, kita akan membuat judul alat peraga tersebut di atas karton, yaitu yang berjudul Ludo SPLDV, yaitu Ludo Sistem Pertidaksamaan Linear 2 Variabel. Setelah kita membuat judul, kita lanjut dengan menghias sekiranya biar tidak kosong. Lalu kita lapisi atau kita letak di atas styrofoam seperti terlihat di bahan-bahan sebelumnya. Oke, berakhirlah langkah-langkah pembuatan Ludo SPLDV. Selanjutnya, bagaimana cara bermainnya? Halo semuanya. Oke, pada kali ini kami akan mempraktekkan cara bermain dari Ludo SPLDV yang telah kami buat sebelumnya. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan cara penggunaan atau cara kerja dari Ludo SPLDV. Nah, yang pertama, permainan ini dimainkan oleh 2-4 orang. Dan pada kali ini kami akan bermain hanya dengan 2 orang. Yang kedua, setiap orang berkesempatan untuk melempar dadu. Yang ketiga, pemain yang mendapatkan dadu angka 6 dapat mengeluarkan satu pionnya untuk dijalankan. Yang keempat, setelah itu pemain tadi dapat melemparkan dadu lagi untuk menjalankan pionnya. Yang kelima, jika pionnya berhenti di salah satu bom, maka pemain harus mengambil satu kartu soal yang telah disediakan. Yang keenam, pemain harus menjawab pertanyaan dari kartu soal tersebut. Nah, yang ketujuh, jika pemain tidak menjawab, maka pionnya mundur sebanyak 3 kali. 8. Jika pion pemain berdiri di kotak yang sama dengan pion pemain yang satunya, maka pion yang lama dapat digeser untuk kembali ke dalam rumahnya. Yang kesembilan, setiap pemain yang mendapat dadu angka 6, pemain dapat memilih apakah ingin melanjutkan permainan atau ingin mengeluarkan pion satunya dari rumah. Yang ke-10, begitu seterusnya sampai pion mencapai finish. Oke guys, langsung saja kita mulai permainannya. Sebelum itu kami akan melakukan sweep terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang berhak melempar dadu terlebih dahulu. Oke. Satu, dua. Ya, karena poin saya berada di bom, maka saya akan mengambil kartu soal. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear 2 variabel. 5x tambah 6y besar dari 30. Nah, soalnya itu 5x ditambah 6y besar dari 30.
Nah, berarti Y sama dengan 0, 5X sama dengan 30. Nah, X-nya sama dengan 6. Nah, X sama dengan 0, 6Y sama dengan 30. Berarti Y sama dengan 5. 5,0. Nah, arsirannya itu ini X, Y. Y-nya berarti 5, X-nya berarti 6. Jawabannya sampai sini, mari kita cek jawaban benarnya. Oke, sekarang ayo kita lihat jawabannya benernya. Nah, ternyata salah guys. Seharusnya letak X, Y-nya adalah untuk X 6,0 bukan 0,6. Dan untuk Y seharusnya 0,5 bukan 5,0. Serta daerah arsirnya juga salah. Seharusnya arsirannya menghadap ke atas. Di sini Zania salah, maka pionnya harus mundur 3 langkah ke belakang. Melanjutkan permainan 4. Nomor. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Satu. Ya, bom. Ya, kena bom, guys. Oke, baik. Berarti aku akan mengambil soal di amplop. Ketawa. Sorry ya. Berarti. Nah, jadi pertanyaannya adalah tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan dua variabel. X tambah 3Y lebih besar sama dengan 9. Nah, yang pertama, untuk mencari X-nya, maka Y-nya dikali sama 0. Berarti langsung saja X sama dengan 9. Maka berada di titik 9,0. Nah, berikutnya, untuk mencari nilai Y, maka X-nya diganti dengan 0. Maka langsung diperoleh 3Y sama dengan 9. Y sama dengan 3. Maka garisnya berada di titik 0,3. Nah, untuk daerah arsirannya akan menjadi X seperti ini. Karena tandanya besar sama dengan, maka kita menggunakan garis yang penuh. Dan karena tandanya juga lebih besar, maka daerah arsirannya berada di atas. Karena jawaban Mita benar, maka dia akan mengocok dadu lagi. Satu, 2, 3, 4. Sistem toncek nggak ada ya? Toncek 1. Langsung toncek. 6. 2, 1, 2. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dua, 3, 4, 5, 6. Kita mengerjakan soal yang kedua kalinya. Nah, soalnya itu tentang mengetahui arsiran.
X menjadi Y dan Y menjadi X. Maka jawabannya 6X ditambah 5Y kecil sama dengan 30. Ini didapat karena 6 dikali 5 jawabannya 30. Maka yang kedua 4X ditambah 8Y kecil sama dengan 32. Ini juga dikali. Nah yang ketiga, karena arsirannya berada pada kuadran 1, maka X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0. Maka kita akan mengecek jawabannya sama Meta. Oke, langsung saja kita cek jawabannya telah dijawab oleh Zania. Oke, untuk pertidaksamaan yang pertama yaitu 6X tambah 5Y lebih kecil atau sama dengan 30 benar. Untuk pertidaksamaan kedua 4X tambah 8Y kecil atau sama dengan 32. Nah, ini bisa disederhanain atau enggak? Kalau disederhanain bakal menjadi X tambah 2Y lebih kecil atau sama dengan 8. Nah, untuk yang ketiga yaitu X lebih besar atau sama dengan 0 dan yang terakhir Y lebih besar sama dengan 0. Berarti jawabannya benar. 1, 2, 3, 4, 5. Yeay! Congratulations. Oke guys, karena pemenangnya telah didapat, maka yang menang akan mendapatkan reward atau hadiah. Nih, selamat ya. Yeay, Among Us-nya Mamam. Oke, karena permainannya telah berakhir, maka berakhir pula lah video kita pada kali ini. Terima kasih. Bye.